Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada kesempatan kali ini, di mana saya akan memaparkan materi mengenai mengolah exposure transaksi pada perdagangan internasional. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pinatu Ainana, di mana saat ini saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas 11 Maret dengan jurusan S1 Akuntansi Transfer. Dan sebelumnya saya pernah menempuh pendidikan di Universitas Airlangga pada tahun 2017 dan lulus tahun 2020 dengan prodi D3 Akuntansi. Kemudian untuk pengalaman magang sendiri pada tahun 2020 saya pernah magang di KAP Dasri Harjo Sumarto dan rekan cabang Surabaya. Dan pada tahun 2021 saya pernah magang di KAP Mahsun Nurdiono Putu dan rekan cabang Solo. Baik, memasuki materi, sejalan dengan perkembangan perekonomian internasional yang semakin pesat, di mana kebutuhan ekonomi antar negara semakin terkait, telah meningkatkan arus perdagangan barang, uang, serta antar negara-negara yang sedang berkembang. Nah, kondisi ini antara lain disebabkan oleh adanya peningkatan kapitalisasi pasar keuangan, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, dan suku bunga yang tinggi, terutama di negara berkembang karena suku bunga di negara maju umumnya itu lebih rendah. Nah, dorongan proses globalisasi ini juga berdampak terhadap intensitas kegiatan perdagangan internasional maupun kegiatan investasi luar negeri, sehingga mendorong perusahaan-perusahaan untuk beroperasi secara efisien agar mampu bersaing di pasar internasional. Nah, beroperasi secara efisien di sini artinya adalah perusahaan harus mampu memproduksi barang dan jasa dengan biaya rendah pada tingkat ekonomi of scale-nya. Selanjutnya, dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak negara yang mengalami keterpurukan ekonomi. Hal ini diakibatkan oleh keserakahan dan terlalu dalamnya intervensi negara adikuasa atau Amerika Serikat dengan mengatasnamakan PBB sebagai penentu kebijakan ekonomi dunia. Konsekuensi dari berbagai kebijakan tersebut cukup dirasakan terutama oleh negara-negara berkembang seperti kebijakan embargo minyak terhadap Irak, embargo ekonomi terhadap Korea Selatan, dan beberapa negara di Afrika yang paling mengecewakan yaitu terjadinya instabilitas terhadap nilai tukar mata uang beberapa negara terhadap dolar Amerika Serikat yang cukup mempengaruhi fundamentalis ekonomi suatu negara. Nah, kondisi seperti ini tentunya akan membawa dampak yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu bangsa dari sisi perdagangan internasional. Misalnya kondisi saat ini sangat merugikan atau berisiko baik terhadap eksportir maupun importir, terutama bagi mereka yang melakukan transaksi dalam bentuk perjanjian, sehingga oleh mereka senantiasa dihantui oleh perasaan takut dan a priori terhadap situasi yang akan muncul kemudian, dan ketidaksiapan oleh mereka untuk menentukan sebuah prosedur yang menyediakan numerik dari transaksi yang mereka lakukan. Nah, risiko dari nilai tukar tersebut dalam istilah ekonomi lebih dikenal dengan nama exposure. Dan yang sangat memprihatinkan adalah bahwa instabilitas nilai tukar mata uang akan berpengaruh terhadap harga seluruh kebutuhan hidup masyarakat. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana sih mengelola exposure transaksi yang timbul dari perdagangan internasional? Sebelum membahas bagaimana cara mengelolanya, baik kita ketahui dulu bahwa exposure ini adalah tingkat di mana sebuah perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs. Nah, berbeda dengan cash flow atau arus kas, perubahan domestik, cash flow ini berbeda dengan cash flow atau arus kas perusahaan domestik. Cash flow perusahaan multinasional ini biasanya didenominasi dalam berbagai falas, dan nilai dari masing-masing mata uangnya relatif berbeda dengan mata uang lokal dalam waktu yang berbeda pula. Nah,
variasi-variasi ini tentunya nanti akan memperumit masalah pengukuran kinerja subsidiari dan para manajer-manajernya. Nah, exposure ini juga dapat diartikan sebagai risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan sebagai akibat perubahan atau fluktuasi kurs falas. Suatu perusahaan MNC atau perusahaan yang melakukan transaksi internasional seperti ekspor impor, tentu arus kasnya atau cash flow-nya ini akan terpengaruh secara langsung oleh fluktuasi kurs falas. Nah, misalnya adalah jika terjadi depresiasi pada mata uang domestik atau rupiah terhadap US dollar dan yen Jepang, tentu beban impor akan semakin meningkat baik karena depresiasi ataupun elastisitas permintaan barang yang naik. Nah, selanjutnya exposure ini timbul karena berbagai hal, di mana yang pertama adalah karena pembelian atau penjualan barang dan jasa secara kredit, di mana harganya dinyatakan dalam falas. Kemudian yang kedua, exposure dapat timbul karena peminjaman atau pemberian pinjaman di mana pembayaran bunga dan cicilan utang dibuat dalam mata uang asing. Kemudian penyebab yang ketiga adalah memperoleh aktiva ataupun mendatangkan kewajiban yang didenominasi dalam falas. Dan penyebab yang terakhir adalah menjadi suatu kontrak falas yang tidak jadi. Secara khusus perusahaan multinasional menghadapi exposure transaksi, exposure translasi, dan exposure ekonomi yang berubah akibat kurs falas dan mempengaruhi perusahaan dalam cara yang berbeda dan memerlukan teknik manajemen yang berbeda pula. Nah, tipe-tipe atau pengukuran exposure yang berbeda tersebut diantaranya adalah yang pertama ini ada translation exposure atau exposure translasi, di mana exposure transaksi ini merupakan exposure laporan laba rugi dan neraca multinasional company terhadap perubahan-perubahan nilai tukar nominal. Dihasilkan dari fakta bahwa perusahaan multinasional harus mengkonsolidasi rekeningnya ke dalam mata uang lokal melalui cash flow yang didenominasi dalam berbagai falas, atau dengan mentranslasi laporan keuangan yang didenominasi mata uang asing ke dalam mata uang lokal, di mana aset dan liabilitasnya tersebut merefleksikan keputusan-keputusan masa lalu yang dibuat oleh perusahaan. Contohnya adalah jika perusahaan mempunyai rekening atau bank account dalam mata uang asing pada bank luar negeri, ukuran atau jumlah deposit dalam mata uang asing ini tidak akan berpengaruh. Tetapi jumlah deposit yang dilaporkan dalam laporan keuangan atau dalam mata uang domestik akan berpengaruh pada statement konsolidasi dari subsidiari asing kepada parent company atau perusahaan induknya. Nah, nilai dari beberapa pos-posnya ini akan bervariasi dari waktu ke waktu terhadap kurs falas. Nah, translation exposure ini juga dapat diartikan sebagai risiko perubahan atau fluktuasi kurs falas terhadap consolidated financial statement perusahaan. Translation exposure ini timbul pada saat perusahaan multinasional membuat laporan keuangan konsolidasi dari seluruh anak perusahaannya yang tersebar di berbagai negara. Kemudian besar atau kecilnya pengaruh translasi exposure ini dapat terhadap perusahaan internasional atau perusahaan multinasional tergantung dari beberapa faktor, seperti yang pertama ini ada tingkat atau kadar pengaruh subsidiari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah lokasi foreign subsidiary berada. Kemudian tipe exposure yang kedua adalah economic exposure atau operating competitive exposure, di mana exposure ini adalah exposure falas cash flow perusahaan terhadap perubahan-perubahan nilai tukar real atau yang mengukur perubahan-perubahan nilai tukar yang mempengaruhi nilai perusahaan yang diukur dalam ekspektasi atau mengukur perubahan-perubahan nilai tukar yang mempengaruhi nilai perusahaan yang diukur dalam ekspektasi cash flow masa datang, atau berfokus pada dampak perubahan-perubahan nilai tukar terhadap nilai perusahaan yang diukur dalam present value dari seluruh ekspektasi cash flow masa datang. Nah,
Exposure ini didasarkan pada nilai-nilai pasar yang mengasumsikan bahwa tujuan finansial perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Nah, contohnya sendiri adalah jika kita mempunyai subsidiari di negara X dan mata uang di negara X ini didevaluasi, maka cash flow subsidiari akan berubah karena kenaikan ekspor potensial. Nah, biaya-biaya tinggi dari impor peralatan dan bahan baku. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ekonomi exposure ini adalah yang pertama itu ada orientasi penjualan produk perusahaan dalam negeri atau luar negeri. Kemudian pesaing utama perusahaan, baik perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian ada elastisitas permintaan terhadap harga, lokasi produksi perusahaan, penggunaan bahan baku dan pembantunya apakah impor atau tidak. Kemudian ada mata uang yang digunakan untuk penetapan harga input atau outputnya, harga pasar yang digunakan apakah harga dunia atau harga pasar domestik. Kemudian mata uang yang digunakan dalam memenuhi kewajiban utang, melakukan lindung nilai atau tidak, mata uang yang digunakan dalam pelaporan transaksi akuntansi. Nah, tipe exposure yang ketiga adalah transaction exposure atau exposure transaksi, di mana exposure ini adalah exposure falas perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan negara lain, di mana transaksi tersebut terjadi pada saat ini, namun pembayarannya dilakukan pada masa datang, pada saat jatuh tempo atau penyelesaian transaksi-transaksi tersebut menaikkan keuntungan-keuntungan atau kerugian mata uang. Dengan kata lain, selama periode komitmen pembayaran atau penerimaan tersebut belum jatuh tempo, kurs nominal dapat berubah dan membuat nilai transaksi ada dalam risiko. Nah, contoh transaksi-transaksi tersebut adalah piutang dan hutang, atau debt or interest payment outstanding dalam falas. Nah, setiap apresiasi atau depresiasi rupiah akan mempengaruhi tingkat penerimaan dan pengeluaran perusahaan. Hal ini berarti mempengaruhi tingkat keuntungan atau profit. Dalam hal ini, besarnya tingkat kenaikan atau penurunan keuntungan perusahaan akan ditentukan oleh tingkat apresiasi atau depresiasi rupiah terhadap masing-masing falas. Nah, transaction exposure ini dapat diartikan sebagai risiko pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap future cash transaction. Pengukuran risiko ini dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu dengan menentukan perkiraan neto dari inflow dan outflow dalam setiap falas, dan dengan menentukan tingkat risiko atau exposure dari seluruh falas. Nah, kemudian di sini ada exposure transaksi itu didefinisikan sebagai risiko nilai tukar luar negeri dalam hal dampak nilai tukar terhadap perusahaan untuk melakukan aliran kas pada masa yang akan datang. Nah, jenis-jenis transaksi yang sangat penting dan memberikan kontribusi terhadap exposure transaksi ini adalah sebagai berikut, di mana yang pertama ada account payable in foreign currencies atau utang dalam mata uang asing, di mana hal ini terjadi ketika utang perusahaan dalam satuan mata uang asing meningkat, berarti exposure transaksinya juga meningkat. Contohnya adalah sebuah perusahaan Amerika yang membeli peralatan elektronik dari sebuah pemasok dan di Jepang sepakat untuk membayar impor tersebut dalam yen pada suatu waktu di masa datang. Nah, ketidakpastian jumlah dolar yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran dalam yen ini merupakan exposure transaksi. Kemudian jenis transaksi yang kedua adalah account receivable in foreign currency atau piutang dalam mata uang asing, di mana sebuah perusahaan yang menjual dalam rekening terbuka dan sepakat untuk menerima pembayaran pada suatu waktu di masa datang dalam mata uang asing. Perusahaan tersebut mempunyai suatu piutang dalam mata uang asing dan exposure transaksi. Nah, contohnya adalah perusahaan Amerika menjual kepada seorang pembeli dari Kanada dan sepakat untuk menerima pembayaran dalam dolar Kanada pada suatu waktu di masa yang akan datang. Nah, perusahaan tersebut mempunyai piutang dalam mata uang asing dan exposure transaksi. Kemudian jenis transaksi yang ketiga adalah non-recorded commitment to pay in foreign currencies atau perjanjian yang tidak tercatat untuk membayar suatu uang asing. Nah, secara konsep exposure ini mirip dengan utang dalam mata uang asing. Contohnya adalah sebuah perusahaan sepakat untuk membeli sesuatu dari seseorang pemasok yang berasal dari Inggris. Nah, laporan akuntansi tidak akan dipengaruhi
sampai dengan barang dikirim atau diterima. Perusahaan Amerika tidak mempunyai eksposur transaksi apabila tidak ada kewajiban untuk menyerahkan suatu mata uang asing dan nilai tukar masa yang akan datang. Kemudian transaksi yang keempat adalah non-recorded commitment to accept in foreign currencies atau perjanjian yang tidak tercatat untuk menerima pembayaran dalam suatu mata uang asing. Di mana secara konsep eksposur ini mirip dengan piutang dalam mata uang asing. Contohnya ini adalah sebuah perusahaan Amerika sepakat untuk mengirimkan barang kepada seorang pembeli dari Perancis dan menerima pembayaran dalam mata uang Perancis. Nah, laporan akuntansi tidak akan berpengaruh sampai pengiriman dilakukan. Perusahaan mempunyai eksposur transaksi apabila perusahaan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kontrak tersebut dan menerima pembayaran dalam mata uang asing pada suatu waktu di masa datang. Nah, kemudian transaksi yang kelima adalah the payment to be made in foreign currency atau pembayaran utang yang dilakukan dalam mata uang asing. Nah, saat ini memungkinkan bagi perusahaan Amerika untuk meminjam dalam mata uang asing dan membayarnya kembali dalam mata uang asing adalah suatu bentuk eksposur transaksi. Apabila perusahaan peminjam tidak yakin tentang jumlah dolar yang akan dibutuhkan untuk mencapai jumlah mata uang tertentu pada tanggal pembayaran yang pada masa yang akan datang. Kemudian transaksi yang keenam ada commitment to accept loan payment in a foreign currency atau perjanjian untuk menerima pelunasan pinjaman dalam mata uang asing. Nah, pada suatu kesempatan sebuah perusahaan meminjamkan uang kepada peminjam asing dan sepakat untuk menerima pelunasan dalam mata uang asing. Transaksi jenis ini memungkinkan transaksi jenis ini mungkin semata-mata berhubungan dengan keuangan dan meliputi pembelian obligasi asing dan deposito mata uang asing di bank. Keinginan perusahaan untuk menerima pelunasan pokok dan bunga dalam mata uang asing menghasilkan eksposur transaksi. Nah, kemudian untuk transaksi yang ketujuh ini ada anticipated payment from foreign subsidiary atau pembayaran dari anak perusahaan luar negeri yang diharapkan. Nah, sebuah perusahaan di luar negeri sebaiknya arus kas dari anak perusahaan ke induk diharapkan pada masa yang akan datang. Nah, arus kas yang diharapkan dalam waktu lama dan suatu waktu di masa datang yang tidak ditetapkan adalah sebagian kecil dari eksposur transaksi. Bagian-bagian anggaran seperti pembayaran dividen, pembayaran royalti, pembayaran penggunaan teknologi, pembayaran bantuan manajerial yang diberikan oleh induk, itu termasuk eksposur transaksi perusahaan. Nah, transaksi yang terakhir adalah unperformed forward exchange contract atau kontrak pertukaran forward yang tidak dilakukan. Nah, ada sebuah perusahaan forward untuk pertukaran luar negeri di mana dalam pasal ini sebuah perusahaan dapat masuk dalam sebuah kontrak yang berjanji untuk menerima atau menyerahkan sejumlah mata uang asing tertentu pada suatu waktu di masa yang akan datang. Nah, kontrak ini mengandung eksposur transaksi sebab merupakan kewajiban untuk menerima suatu mata uang asing pada suatu waktu di masa datang. Nah, 8 jenis transaksi tersebut yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, ini menunjukkan bagaimana eksposur transaksi dapat dikelola. Jelas bahwa eksposur yang dihasilkan oleh satu jenis transaksi ini dapat diimbangi oleh jenis transaksi yang lain. Nah, terdapat sejumlah alternatif lain yang dapat dipakai perusahaan dalam mengelola eksposur transaksi. Manajemen selalu mencari strategi dalam mengurangi risiko nilai tukar. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko nilai tukar atau eksposur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan mengelola eksposur transaksi dengan kontrak forward. Nah, pengelolaan eksposur transaksi dengan kontrak forward ini meliputi penggunaan suatu rancangan keuangan yang dikenal sebagai kontrak forward untuk mengurangi eksposur transaksi. Secara sederhananya, suatu perusahaan yang secara kontraktual diharuskan menerima mata uang asing pada suatu waktu di masa datang.
mana memungkinkan untuk ikut serta dalam kontrak forward yang dibutuhkan bank untuk menyerahkan mata uang asing ke perusahaan pada saat pengembalian untuk sejumlah dolar tertentu. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan pasar uang untuk tujuan mengelola exposure. Nah, pengelolaan dengan menggunakan pasar uang ini meliputi peminjaman suatu mata uang dalam bentuk jangka pendek dan mengkonversikannya dengan mata uang lain dengan segera dan kesiapan untuk menerima kenyataan surplus atau minus. Nah, langkah-langkah untuk menghitung besarnya pinjaman untuk posisi keminusan tersebut adalah dengan menentukan berapa unit mata uang yang dibutuhkan. Selanjutnya, yaitu menentukan berapa banyak mata uang asing yang harus didepositokan sekarang untuk menyediakan aliran kas di masa yang akan datang. Nah, hal ini dapat dicapai dengan membagi jumlah yang dibutuhkan ditambah dengan dana yang akan diinvestasikan. Menghitung jumlah dolar yang harus dipinjam untuk mencapai mata uang asing yang diperlukan dengan mengalihkan jumlah tersebut dengan nilai tukar spot mata uang tersebut. Nah, prosedur untuk menghitung jumlah mata uang asing yang harus dipinjam untuk menutupi posisi kelebihan adalah sama seperti pada posisi saat mengalami kerugian. Kemudian cara yang ketiga adalah pengelolaan exposure transaksi dengan menggunakan sebuah proxy mata uang. Nah, pertimbangan selain biaya akan mempengaruhi pilihan atas teknik pengestimasian dan pengelolaan exposure transaksi pertama. Kontrak forward tersedia hanya dari sejumlah mata uang yang terbatas. Nah, sekilas The Wall Street Journal menunjukkan bahwa hanya mata uang dari negara-negara yang banyak terlibat dalam perdagangan internasional yang menyediakan secara luas kontrak forward, di mana masing-masing negara yang terdaftar memiliki sistem keuangan berorientasi pasar dan mata uang diperdagangkan secara bebas, kecuali negara-negara yang seringkali diperdagangkan yang berbasis forward merupakan kekuatan industri barat yang besar. Nah, meskipun kontrak forward kadang-kadang memungkinkan bagi sejumlah kecil negara lainnya, tapi kebanyakan mata uang ini tidak dapat diperdagangkan pada pasar forward. Nah, jumlah terbatas dari mata uang yang diperdagangkan secara forward nampak menjadi lebih terbatas dari yang seharusnya. Hal ini berarti bahwa pemerintah negara tersebut tetap mempertahankan nilai tukar tetap. Nah, cara yang terakhir adalah dengan mengelola exposure transaksi dengan lindung nilai atau hedging. Nah, untuk mengatasi terjadinya risiko dari fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap aliran kas atau cash flow, maka perusahaan dapat menempuh strategi pemagaran risiko yang disebut dengan hedging. Hedging sendiri merupakan tindakan melindungi perusahaan untuk menghindari atau mengurangi risiko atas kerugian valuta asing sebagai akibat dari terjadinya transaksi bisnis. Nah, prinsip hedging ini adalah menutupi kerugian posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen hedging. Nah, lindung nilai atau hedging ini untuk risiko valuta asing biasanya dilakukan dengan membentuk portofolio melalui instrumen derivatif. Nah, lindung nilai dengan instrumen derivatif valuta asing ini dapat dilakukan dengan melalui yang pertama adalah future contract atau kontrak berjangka. Kontrak future ini adalah perjanjian kontrak berstandar di mana dua pihak berjanji untuk menukar suatu mata uang dengan mata uang yang lain dengan rate tertentu dan jumlah tertentu pada tanggal yang sudah ditentukan di masa yang akan datang. Nah, kontrak future ini memungkinkan perusahaan untuk membeli dan menjual menjual dengan standar dan kualitas tertentu, di mana kualitas dan waktu penyerahan akan datang melalui agen perdagangan yang dapat ditukar kemudian atau disebut dengan future exchange. Nah, tujuan dari kontrak future ini adalah untuk mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lain di dalam kontrak. Kemudian instrumen yang kedua adalah forward contract. Forward contract sendiri adalah kontrak yang tidak berstandar yang dilakukan oleh dua
dua pihak atau lebih, di mana mereka berkewajiban untuk menukar satu mata uang dengan mata uang yang lain pada rate tertentu dengan keuntungan dengan kuantitas tertentu yang akan dieksekusi pada tanggal di masa yang akan datang. Nah, beberapa kontrak forward diperdagangkan seperti kontrak future, namun perdagangan dengan cara ini lebih mengandung risiko karena tidak liquid dan tidak mendapat jaminan penuh dari agen perdagangan resmi. Nah, pada perdagangan ini terjadi penyerahan secara fisik, kendati harus melalui berbagai agen penjualan sebelum diterima pembeli akhir. Nah, tanggal di mana kontrak future jatuh tempo untuk dieksekusi tersebut disebut dengan expiration date. Kemudian instrumen yang ketiga adalah option atau opsi. Nah, opsi valuta asing sendiri adalah kontrak yang memberi hak kepada pembeli opsi namun bukan untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing tersebut dengan harga per unit tertentu dalam periode waktu tertentu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, kontrak option ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan harga maksimal dan minimal dari penjualan untuk waktu yang akan datang. Kontrak ini dapat dilaksanakan melalui agen perdagangan seperti dalam pasar future, yaitu hak untuk membeli kembali kontrak future dengan tingkat harga tertentu dan waktu penyerahan yang disepakati. Kemudian instrumen yang keempat adalah kontrak swap, di mana kontrak swap ini merupakan instrumen keuangan yang digunakan untuk memindahkan risiko antara dua belah pihak secara sederhana dan dapat dikatakan pembeli swap akan menukarkan risiko yang berfluktuasi dengan yang pasti dijamin oleh pembeli swap. Nah, kontrak swap mata uang ini biasanya terjadi antara perusahaan di suatu negara dengan negara lainnya dan diperantarai oleh bank. Nah, kontrak swap ini biasanya memiliki jangka waktu maksimalnya itu 10 tahun. Kemudian bagaimana sih implikasi manajerial terhadap pengelolaan exposure transaksi? Nah, alasan utama mengenai pengelolaan exposure transaksi yang substansional adalah persoalan biaya, di mana alasan ini menegaskan bahwa dalam kekurangan biaya transaksi, nilai yang diharapkan dari arus kas akan sama, baik apabila perusahaan itu melakukan pengestimasian dan pengelolaan exposure atau tidak. Nah, persamaan nilai-nilai yang diharapkan dari arus kas adalah sebuah rencana jangka panjang. Hal ini berdasarkan atas ide di mana forward rate adalah sebuah perkiraan yang tidak dari future spot rate. Karenanya, secara rata-rata perusahaan memiliki arus kas yang sama dengan atau tanpa pengestimasian dan pengelolaan exposure transaksi. Namun demikian, perusahaan-perusahaan tidak selamanya bertahan dengan membuat keputusan yang berdasarkan hasil rata-rata yang diharapkan. Nah, ini sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk memiliki banyak kerugian kecil yang tidak diharapkan pada posisi-posisi exposure transaksi yang tidak diadakan pengestimasian dan pengelolaan. Kita ketahui bahwa forward rate kadang salah memperkirakan future spot rate untuk beberapa periode secara berurutan. Nah, sebuah perusahaan yang mempertahankan posisi dengan tidak melakukan pengestimasian dan pengelolaan exposure transaksi pada situasi seperti ini mungkin akan menemukan sedikit kenyamanan dalam pemahaman bahwa segalanya akan berimbang. Karena kenyataannya, perusahaan mungkin secara sederhana tidak mampu membayar kerugian kecil tadi. Dan karenanya pula perusahaan memilih mengestimasi dan mengelola berbagai transaksi meskipun terdapat biaya yang berkaitan dengan alternatif itu. Nah, strategi yang tepat bagi sebuah perusahaan tertentu seharusnya menggambarkan lingkup di mana perusahaan
di mana nah, strategi yang tepat bagi sebuah perusahaan tertentu seharusnya menggambarkan lingkup di mana perusahaan tersebut akan terpengaruh oleh pergerakan nilai tukar yang merugikan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki porsi kecil dari total kas mereka yang mungkin dipengaruhi oleh tingkat kurs mata uang asing berada pada suatu sisi yang lebih baik untuk memainkan hukum rata-rata. Nah, perusahaan-perusahaan semacam itu berada pada posisi untuk menyerap keuangan-keuangan yang terlibat pada suatu waktu di masa datang, sehingga menghemat biaya transaksi yang berkaitan dengan pengestimasian dan pengelolaan eksposur tersebut. Nah, sebaliknya, perusahaan yang mempunyai porsi yang tinggi dari arus kas mereka mudah terpengaruh oleh pergerakan kurs mata uang, sehingga bersedia untuk membayar biaya yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Ya, terima kasih. Baik, kurang lebihnya seperti itu apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan untuk para partisipan, silakan dapat open mic. Izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan sudah dibahas mengenai salah satu mengelola eksposur transaksi pada perdagangan internasional, yaitu dengan cara hedging. Nah, faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan hedging? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan langsung saya jawab saja. Jadi, hedging ini kan seperti strategi pemagaran bagi perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya risiko dan fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap aliran kas. Nah, kenapa kok nah, faktor apa saja yang dapat mendorong perusahaan itu untuk melakukan hedging ini terdapat dua. Yang pertama itu faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Nah, faktor eksternal ini sesuatu yang tidak dapat dihandle oleh perusahaan seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar. Nah, itu kan faktor eksternal yang membuat perusahaan melakukan hedging sehingga dapat memanajemen risiko dari penjualan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan demi menjalankan bisnisnya. Kemudian untuk faktor internalnya itu terdapat seperti likuiditas, leverage, dan financial distress. Faktor ini merupakan faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan hedging karena dengan adanya liquidity dan leverage itu kan berhubungan langsung dengan kas perusahaan. Nah, kas perusahaan ini diputuskan berdasarkan pembiayaan dan pendapatan dari perusahaan. Dan pembiayaan dan pendapatan perusahaan ini secara langsung berkaitan dengan suku bunga dan nilai tukar. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan hedging untuk dapat mempengaruhi likuiditas dan leverage perusahaan. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Fudla. Baik, terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan lain. Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, apa sih kelebihan hedging bagi perusahaan dan mengapa penting bagi sebuah perusahaan untuk melakukan hedging untuk perusahaannya tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hedging ini perlu dilakukan oleh perusahaan karena untuk untuk mengatasi terjadinya risiko dari fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap aliran kas. Nah, kenapa kok hedging ini perlu dilakukan? Itu yang pertama untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Nah, hedging ini merupakan langkah penting bagi perusahaan agar biaya dan pendapatan perusahaan itu tetap stabil. Seperti sebuah asuransi, hedging ini dapat menjaga penjualan atau pembiayaan perusahaan
agar tetap dalam batas risiko yang dapat ditoleransi oleh perusahaan tersebut. Nah, jika perusahaan tidak melakukan pengolahan terhadap risiko nilai tukar atau exposure, kerugian saat kondisi pasar fluktuatif yang diderita oleh perusahaan itu nanti akan semakin besar. Nah, secara singkatnya, hedging ini dapat dikatakan sebagai asuransi bagi bisnis yang dijalankan oleh pasar perusahaan yang dijalankan secara global. Nah, alasan yang kedua adalah untuk mencegah kebangkrutan saat situasi tidak terduga. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak tahun 2020 Indonesia mengalami krisis pandemi yang dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Nah, hal tersebut membuat mata uang Indonesia ini terdepresi secara banyak, sehingga jika perusahaan tidak mengantisipasi risiko-risiko tersebut, hal ini dapat menjadi kebangkrutan yang sangat tidak terduga bagi perusahaan. Nah, ketika sebuah perusahaan ini bangkrut, maka akan terjadi one prestasi kebangkrutan dengan 70% perusahaan melakukan transaksi tanpa hedging. Tidak hanya membahayakan bisnis bagi perusahaan, hal ini juga dapat menjadi dampak yang negatif bagi keuangan dan ekonomi negara. Nah, jadi seperti itulah alasan kenapa perusahaan itu perlu melakukan hedging, karena selain berdampak bagi perusahaan, ini juga akan berdampak bagi perekonomian sebuah negara. Kurang lebihnya seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjawab pertanyaan para partisipan, dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.